Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azimuddin Afifah dengan NIM 044. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal penelitian saya dengan judul pengaruh aromaterapi esensial oil peppermint terhadap tingkat kejenuhan atau burnout pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Latar belakang dari penelitian ini, Indonesia memiliki prospek pengembangan agroindustri tanaman obat yang baik. Lebih dari 9.609 spesies tanaman di Indonesia yang merupakan tanaman obat. Meta SPP merupakan tanaman yang termasuk famili Libeaceae yang mengandung bahan aktif dan memiliki aroma yang khas. Pada penggunaan Meta SPP, terdapat 3 jenis spesies yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, antara lain adalah Menta avensis, Menta peperita, dan Menta specata. Menta peperita adalah salah satu dari beberapa jenis spesies yang memiliki nilai prospek yang baik dari segi ekonomi dan kemudahan mendapatkan bahan bakunya. Spesies ini juga merupakan penghasil peppermint atau trumin yang juga dikenal memiliki kandungan senyawa monoterapeutik yang dimanfaatkan dalam bidang industri untuk menjadi bahan campuran parfum, pasta gigi, kosmetik, hingga dapat digunakan sebagai anti jamur. Burnout atau tingkat kejenuhan merupakan sindrom yang dapat menyebabkan kelelahan emosi maupun fisik sehingga dapat memunculkan perilaku maladaptif pada penderita akibat stres yang berkepanjangan. Burnout dipengaruhi beberapa faktor, ada faktor situasional dan individual. Faktor individual yang sering dibahas oleh masyarakat adalah stres. Pada tahun-tahun sebelumnya, burnout hanya dapat diketahui dan banyak dikaji hanya sebatas lingkungan kerja dan pelayanan masyarakat saja. Tetapi pada saat ini, fenomena burnout dapat dan banyak terjadi di kalangan mahasiswa. Salah satunya adalah mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran yang mengalami burnout dilaporkan lebih banyak mengalami kegagalan pada proses perkuliahan dan lebih sering terjadi dropout. Beberapa tahun terakhir, fenomena burnout pada mahasiswa kedokteran ditemukan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi studi yang mengkaji terkait pencegahan burnout pada mahasiswa kedokteran masih sangat minim. Antara lain yang membahas tentang pengaruh terapi slow deep breathing dengan aromaterapi peppermint terhadap sindroma burnout pada mahasiswa tingkat akhir dalam penyelesaian skripsi yang dilakukan oleh Purnomo pada tahun 2021. Kemudian penelitian selanjutnya dalam bentuk artikel yang dilakukan oleh Werner dan Buckle pada tahun 2013 yang dilakukan dengan memberikan essential oil campuran dari peppermint, basil, dan helicesum yang diberikan campuran air mawar dan dimasukkan ke dalam inhaler dan dibagikan kepada kelompok masyarakat secara random. Data dikumpulkan 3 kali sehari selama 3 minggu. Hingga saat ini, penelitian terkait pengaruh peppermint terhadap tingkat kejenuhan atau burnout pada mahasiswa masih sangat jarang. Berdasarkan pertimbangan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh aromaterapi esensial oil peppermint terhadap tingkat kejenuhan atau burnout pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi bagi mahasiswa dalam mengatasi kejenuhan pada saat pembelajaran dengan adanya pemberian aromaterapi menggunakan esensial oil peppermint. Rumusan masalah penelitian ini, apakah terdapat hubungan antara pembelian aromaterapi menggunakan esensial oil peppermint terhadap tingkat kejenuhan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya? Tujuan umum penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya hubungan antara aromaterapi esensial oil peppermint terhadap tingkat kejenuhan pada mahasiswa FKUM Surabaya. Tujuan khusus dari penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kandungan dari aromaterapi esensial oil peppermint setelah dilakukan pemeriksaan GCMS atau gas kromatografi mass spectrometry yang akan dilakukan di laboratorium farmasi. Penelitian ingin membuktikan adanya perbedaan tingkat kejenuhan pada mahasiswa FKUM Surabaya yang diberikan inhalasi aromaterapi esensial oil peppermint dan yang tidak diberikan inhalasi aromaterapi esensial oil peppermint. Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya hubungan antara pemberian aromaterapi esensial oil peppermint dalam menurunkan tingkat kejenuhan pada mahasiswa FKUM Surabaya untuk membantu proses belajar pada mahasiswa agar dapat menyelesaikan seluruh ujian serta penugasan selama berkuliah di Fakultas Kedokteran. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi alternatif untuk mengurangi tingkat kejenuhan mahasiswa FKUM Surabaya dengan memberikan aromaterapi esensial oil peppermint dengan tujuan membantu agar mahasiswa dapat menjalankan seluruh proses pembelajaran dengan baik.
Dan dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi sumber ilmu terkait manfaat peppermint yang dapat kita jadikan sebagai obat alternatif sehingga masyarakat dapat membudidayakan dan memanfaatkan peppermint dengan maksimal. Karena peppermint sendiri juga termasuk jenis tanaman yang memiliki nilai prospek yang baik dari segi ekonomi dan kemudahan mendapatkan bahan bakunya. Tanaman ini juga dapat dimanfaatkan oleh bedeng industri untuk menjadi bahan campuran dari parfum, pasta gigi, kosmetik, hingga dapat digunakan menjadi anti jamur. Tinjauan pustaka yang pertama ada definisi aromaterapi. Aromaterapi adalah salah satu jenis pengobatan komplementer atau pengobatan alternatif dengan manfaat hasil ekstraksi dari bunga, daun, atau batang, atau buah, atau akar, dan juga dari resin dengan hasil yang lebih dikenal dengan essential oil. Essential oil mempunyai beragam manfaat pada kesehatan seperti menurunkan tingkat stres, relaksasi tubuh, pengontrolan emosi, mengurangi insomnia, mengurangi kecemasan, serta dapat meningkatkan kekebalan tubuh, pernafasan, dan sistem peredaran darah manusia. Aromaterapi juga dipercaya dapat memberikan perasaan ketenangan dan kenyamanan bagi penggunanya. Metode penggunaan aromaterapi yang banyak digunakan adalah dengan metode inhalasi dari uap yang dihasilkan dan diarahkan ke dalam lubang hidung, dan rongga mulut karena lebih cepat, nyaman, dan aman. Kandungan dari essential oil peppermint adalah minyak atsiri atau essential oil yang berasal dari ekstrak tanaman aromatik seperti yang digunakan pada peppermint adalah mentha peprita. Kandungan yang terdapat pada essential oil peppermint tentunya tidak lepas dari karakteristik utamanya, yaitu kandungan mentol. Dengan konsentrasi yang terhitung tinggi, senyawa ini memiliki fungsi sebagai antioksidan, pembasmi radikal, antiinflamasi, pereda nyeri, dan dapat membantu menyegarkan pikiran dan dapat membantu mengurangi kelelahan mental. Kemudian kandungan selanjutnya ada menton, isomenton, metil asetat yang berperan dalam menghambat pertumbuhan mikroba sebagai antioksidan, merangsang sekresi asam empedu, memperbaiki laju pertumbuhan, dan mengurangi produksi amonia. Kemudian ada limonen yang berfungsi sebagai mental stimulating, anti-stres, dan efek sedaptif. Kemudian ada sineole yang berfungsi sebagai bronchodilating atau pelegaan jalan nafas sehingga dapat membantu seseorang untuk lebih rileks dan dapat berperan sebagai antivetik efek yang dapat membantu mengurangi rasa lelah. Kemudian ada juga isomentol yang hanya ditemukan pada spesies Mentha peprita. Kemudian ada neometil asetat, beta karyopelene berperan sebagai antiinflamasi dan dapat membantu mengurangi rasa sakit. Kemudian ada flavonoid, karoten, tokoperol, saponin, dan kolin yang berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian respon tubuh terhadap aromaterapi. Saat aroma tercium oleh hidung dan akan masuk ke rongga hidung dan terjadi kontak dengan ujung-ujung saraf penciuman atau saraf olfaktori. Kemudian molekul aroma tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk sinyal-sinyal atau neurotransmitter yang akan diteruskan lewat salvatori ke traktus olfaktorius. Setelah itu, sinyal tersebut akan diteruskan ke bulbus olfaktori melalui mekanisme pertukaran molekul ion neurotransmitter. Kemudian sinyal listrik rangsangan aroma tadi akan diteruskan ke ketiga bagian otak, yaitu korteks, sistem limbik, dan hipokampus, dan akan terjadi penerjemahan sinyal sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Pada bagian korteks, sinyal aroma ini akan merangsang pusat persepsi dan akan terbentuk kesadaran bahwa kita sedang mencium aroma sesuatu. Bagian sistem limbik yang akan memicu pusat emosi pada amigdala, kemudian emosi akan terbentuk dan neurotransmitter yang terbentuk di amigdala dapat merangsang saraf-saraf simpatis untuk bekerja otomatis menyesuaikan dengan kondisi fisik dan emosi. Hal ini juga akan merangsang pusat kendali hormon di area hipotalamus untuk mengeluarkan hormon-hormon seperti serotonin, endorfin, dan dopamin. Dan juga secara bersamaan akan terjadi proses pengingatan aroma pada hipokampus. Hipokampus juga bekerja untuk mengantarkan sinyal ke bagian korteks untuk menyadarkan dan mengingatkan jika suatu aroma sudah pernah dicium sebelumnya. Pelepasan hormon-hormon pada aliran darah akan mempengaruhi organ target untuk merespon dan mempengaruhi kondisi fisik. Kemudian kejenuhan kerja atau burnout merupakan kondisi mengganggu di mana seseorang kehilangan makna tujuan dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Kejenuhan menyebabkan seseorang yang sebelumnya sudah sangat berkomitmen untuk melakukan suatu pekerjaan, kemudian menjadi kecewa dan kehilangan minat dan motivasi. Hal ini
hal ini dapat terjadi bervariasi pada setiap individunya. Ketika kejenuhan ini muncul, seseorang bisa merasakan kehilangan motivasi untuk berprestasi dan mengerjakan suatu tugas. Kemudian kerangka konseptual dari essential oil peppermint yang kandungan terbanyaknya ada limonen, mentol, menton, dan cineole. Kemudian fungsi dari limonene adalah sedaptif, mentally stimulating, dan meredakan stres. Kemudian dari mentol dan menton adalah meredakan stres, menyegarkan pikiran, anti-inflamatori, antioksidan, dan pembasmi radikal. Kemudian dari sinole adalah mengatasi kelelahan dan bronchodilating. Yang akan saya teliti adalah efek dari sedaptif, mentally stimulating, meredakan stres, dan menyegarkan pikiran. Kemudian partikel-partikel itu akan masuk ke dalam mukosa olfaktori. Kemudian impuls listrik akan diteruskan menuju traktus olfaktori, kemudian dihantarkan ke bulbus olfaktori dan sampai ke otak. Kemudian di otak akan merangsang 3 bagian, yaitu ada korteks, sistem limbik, dan hipokampus. Korteks sendiri adalah pusat persepsi. Seperti yang saya jelaskan tadi, korteks ini akan membuat orang itu terangsang pusat persepsinya dan akan muncul persepsi seperti apakah bau itu enak, apakah bau itu tidak enak, apakah bau itu disukai atau bau itu tidak disukai. Kemudian akan mengaruhi sistem limbik. Sistem limbik yang dipengaruhi adalah daerah amigdala. Amigdala sendiri adalah pusat emosi, sehingga nanti akan muncul pusat emosi akan mempengaruhi suasana hati dan dapat menurunkan kecemasan. Kemudian yang ketiga adalah hipokampus. Hipokampus akan membuat neurotransmitter untuk menyadarkan dan mengingat aroma, seperti apakah aroma itu sudah pernah dicium sebelumnya atau sudah. Kemudian amigdala, neurotransmitter yang keluar dari amigdala akan mempengaruhi hipotalamus dan akan terjadi pengeluaran hormon-hormon. Hormon-hormon yang keluar ada endorfin, dopamin, dan serotonin. Endorfin itu memiliki efek relaksasi, mengurangi rasa nyeri, meningkatkan rasa kesenangan. Kemudian ada dopamin, meningkatkan rasa kesenangan, menurunkan kecemasan, dan mempengaruhi suasana hati. Kemudian ada serotonin, yaitu mempengaruhi suasana hati dan konsentrasi. Kemudian yang akan saya teliti adalah efek relaksasi, meningkatkan rasa kesenangan, dan menurunkan kecemasan dan pengaruh suasana hati. Sehingga efek-efek tersebut akan mengurangi tingkat stres pada mahasiswa. Sedangkan seperti yang saya jelaskan tadi, kejenuhan itu faktor individual yang paling besar adalah stres. Sehingga jika terjadi pengurangan stres pada mahasiswa, akan terjadi mempengaruhi tingkat kejenuhan juga pada mahasiswa. Kemudian hipotesis penelitian yang H0 adalah tidak terdapat pengaruh aromaterapi esensial oil peppermint terhadap tingkat kejenuhan pada mahasiswa FKUM Surabaya. Kemudian H1 terdapat pengaruh aromaterapi esensial oil peppermint terhadap tingkat kejenuhan pada mahasiswa FKUM Surabaya. Kemudian metodologi penelitiannya, rancangan penelitian yang akan digunakan adalah quasi eksperimen dengan pendekatan pretest and post-test control group design. Dalam desain ini akan terdapat 2 kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal dan apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada penelitian ini, peneliti dapat melihat apakah ada tidaknya pengaruh pemberian aromaterapi esensial oil terhadap tingkat kejenuhan pada mahasiswa FKUM Surabaya. Kemudian populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa FKUM Surabaya dan sampel yang akan digunakan adalah mahasiswa FKUM Surabaya. Kemudian kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FKUM Surabaya yang berusia 18-20 tahun. Kemudian mahasiswa yang bersedia untuk diteliti dengan menandatangani informed consent. Kemudian mahasiswa dalam kondisi sehat serta tidak memiliki riwayat penyakit pernafasan. Kemudian mahasiswa yang tidak merokok dan tidak minum alkohol. Dan mahasiswa yang sudah melakukan sarapan 2 jam sebelum penelitian. Kemudian kriteria inklusi dari penelitian ini adalah mahasiswa yang di tengah penelitian menyatakan drop out, mahasiswa yang tidak mengikuti keseluruhan proses dan prosedur penelitian yang sudah dijelaskan atau tidak mengerjakan sesuai instruksi yang diberikan, mahasiswa yang melakukan olahraga selama 3 hari terakhir sebelum penelitian, mahasiswa yang mengonsumsi makanan kuat rasa seperti pedas, asam, dan kecut sebelum penelitian,
mahasiswa yang melakukan makan atau minum selama perlakuan, mahasiswa yang tidak melakukan sarapan 2 jam sebelum perlakuan, dan mahasiswa yang dalam kondisi sakit pada saat penelitian berlangsung. Kemudian besar sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Federer. Rumus Federer itu sendiri adalah N-1 kali T-1 lebih dari 15. Sehingga berdasarkan rumus tersebut, N yang didapatkan adalah lebih dari 16 orang per kelompok sampel. Sehingga pada penelitian ini, sekurang-kurangnya tiap kelompok akan terdiri dari 16 orang. Kemudian teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah pretest and post-test control group design, di mana teknik ini dapat melihat apakah ada tidaknya pengaruh pada pemberian aromaterapi essential oil terhadap tingkat kejenuhan belajar mahasiswa FKUM Surabaya. Kemudian klasifikasi variabel independen pada penelitian ini adalah aromaterapi essential oil peppermint, dan variabel dependen adalah tingkat kejenuhan pada mahasiswa FKUM Surabaya. Kemudian definisi operasional variabel pada penelitian ini, variabel independennya aromaterapi essential oil peppermint. Definisinya adalah aromaterapi yang mengandung hasil destilasi dari daun tanaman Metapeprita. Alat ukurnya adalah dosis 3-5 tetes per 100 ml air. Kemudian skalanya nominal. Kemudian skornya jika diberikan 1, tidak diberikan 0. Kemudian variabel dependennya tingkat kejenuhan. Definisinya kelelahan emosi maupun fisik, sehingga dapat memunculkan perilaku maladaptif sehingga memperlambat menyelesaikan suatu tugas. Alat ukurnya tes Kraepelin, skalanya nominal, skornya jika skor naik 1, skor turun atau tetap 0. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar tes Kraepelin sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kejenuhan atau tingkat stres pada mahasiswa. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2024 di Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan menggunakan responden yang berasal dari mahasiswa FKUM Surabaya. Kemudian prosedur pengambilan atau pengumpulan data dibagi menjadi 2 tahap, yaitu persiapan penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian. Setelah menyusun proposal penelitian, peneliti akan mengajukan perizinan penelitian dan mengajukan etik kepada KPEK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jika sudah diterima, maka peneliti akan melakukan seleksi responden berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah ditentukan. Kemudian, jika responden sudah terkumpul, akan melakukan pelaksanaan penelitian dan mengumpulkan data hasil penelitian. Kemudian akan dilakukan analisis data dan dibuat kesimpulan. Pengolahan data pada penelitian ini akan menggunakan aplikasi SPSS atau Static Product and Service Solution versi 29.1 yang akan disimpulkan dari hasil pengolahan data yang didapatkan. Kemudian analisis data dari penelitian ini juga akan dibantu menggunakan uji Chi-square dengan bantuan aplikasi SPSS versi 29.1. Kemudian ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan PPT ujian ini. Cukup sekian penjelasan proposal penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.